Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allah. Ini minta dipegang maling. Wah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Romo Kiai Haji Juhedi ya. Soalnya tadi kan nyebut saya kan Kiai Allah. Kiai apa? Allah. Yang saya hormati ibu-ibu subkoordinator, bapak-bapak subkoordinator, alhamdulillah pada hadir semuanya. Ada Bu Haja Ida, ada Bu Haja Lia, ada ibu lagi, ada lagi ya, Bu Sarwi Titi nanti tutupi, Bu Haja Sarwi Titi, Allah subhanallah. ada Pak Yai Maimun, ya, Gus Maimun, dan juga ada Gus Najib. Semuanya kompak, alhamdulillah hadir sehat walafiat. Kita doakan semuanya sehat walafiat, kabitnya sehat, Amin. subkoordinatornya juga sehat, Amin. dan doyan makan lah gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kasih Pais, kasih Pakis, kabupaten kota se-Jawa Timur yang saya hormati dan saya banggakan, saudara-saudaraku, bapak dan ibu operator Pais Pakis kabupaten kota se-Jawa Timur yang saya hormati dan saya banggakan, segenap panitia yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita semuanya di bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan kita diberi kesehatan lahir batin. Insya Allah kita sehat lahir batin. Mudah-mudahan kesehatan kita semuanya ini bisa kita gunakan untuk sebaik-baiknya di sisa-sisa umur kita, untuk sebaik-baiknya mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tugas-tugas sehari-hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberi sehat dan umur panjang sehingga kita semuanya diberi kemampuan menangi menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang akan datang. Panjang umur, mudah-mudahan kita doakan semua ya, mudah-mudahan umur kita sampai 100 tahun. Amin. Sehat walafiat, lahir batin. Amin. Bisa gendong putu. Amin. Bisa mengikuti kalau putu kita nikah. Amin. Itu doanya kita kan gitu. Amin ya Allah. Insya Allah demikian. Allahumma amin. Allahumma Amin. amin. Barakallah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya senang sekali bisa bertemu dengan panjenengan semuanya. Karena evaluasi data emis dan siaga ini kegiatan yang pertama bersama operator pendidikan agama Islam dan sinkronisasi program kegiatan bidang dan seksi atau Daerah. kanwil dan daerah. Ini sangat penting karena kalau tidak sinkron ya nggak jalan, nggak sinkron. Oleh karena itu pusat, kanwil, daerah ya harus sinkron. Kalau Pak Yai Juhedi, Kepala Bidang mengatakan
kegiatan ini harus sukses dan kegiatan ini harus dilaksanakan di kabupaten kota, maka ya kabupaten kota semuanya ya harus demikian. Ya, tetapi Pak Juhedi selaku kepala bidang juga dengan subkoordinatornya itu melihat apakah di daerah itu ada di DIPA atau tidak ada. Dan sesungguhnya kegiatan-kegiatan apapun itu harus disukseskan semua. Apakah kegiatan itu dibiayai oleh DIPA anggaran kita atau karena panjenengan selaku kasih di daerah maupun subkoordinator di bidang dan kepala bidangnya dengan inovasi kerjasama dengan lintas kepentingan yang ada dan dibenarkan secara hukum, itu diperbolehkan panjenengan kerjasama dengan lintas kepentingan yang ada di Indonesia membuat suatu kegiatan dan dibenarkan kegiatan itu tidak bertabrakan dengan aturan, dan kerjasama ini untuk kemaslahatan khususnya di seksi PAIS Pakis supaya gairah di pendidikan agama Islam pada sekolah mulai dari TK, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK itu bisa bergairah dan semuanya itu tetap dalam koridor di Indonesia. Saat ini kita tahu semua kalau di Kementerian Agama itu yang nomor 1 itu kita sama-sama menguatkan atau penguatan moderasi beragama. Nah, penguatan moderasi beragama ini melalui pintu-pintu di seksi PAIS ini harus kita sukseskan. Karena di TK, di PAUD, di TK, SD, SMP, SMA, SMK itu sangat penting kita aktualisasikan kembali apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pada umatnya, contoh-contoh moderasi beragama, kejujuran ya moderasi beragama, tidak saling sikut menyikut juga moderasi beragama. Jadi orang yang berperan tidak pernah mendolimi orang karena kepentingan hawa nafsu dirinya. Jadi pemimpin juga tidak seenaknya sendiri memindahkan seseorang tapi dengan niatan hawa nafsu mendolimi, itu tidak boleh dalam ajaran agama. Itu penting, itu nilai-nilai moderasi beragama. Jadi banyak hal yang harus ditanamkan kepada diri kita, kepada anak didik kita. Ini mulai dari PAUD, dari TK, dari SD, SMP, SMA, SMK. Kalau pendidikan agama itu betul-betul dijiwai oleh semangat moderasi beragama, insya Allah generasi kita ke depan 10 tahun ke depan atau bahkan kita nanti sudah meninggal dunia, itu karena jariahnya kita menata program dan kegiatan saat ini, dan nanti ke depan generasi Indonesia itu menjadi generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang saling menghormati, generasi yang sudah final menerima komitmen kebangsaan. Jadi moderasi beragama itu ada 4 item yang harus disukseskan. Yang pertama adalah kita semua sudah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan itu ya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, ini sudah final. Ini adalah hasil perjuangan tokoh-tokoh kita, khususnya tokoh-tokoh kita di dalam agama Islam.
baik dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, tokoh nasional, tokoh agama lain sudah final. Inilah yang terbaik untuk Indonesia. Oleh karena itu, tanamkan mulai dari dini kepada generasi-generasi kita, itu harus sudah komitmen kebangsaan itu sudah final, sudah selesai. Artinya tidak ada masalah lagi sudah. Yang kedua dari item moderasi beragama adalah anti kekerasan. Nah, anti kekerasan ini jangan hanya diartikan kekerasan dalam kesempitan, jangan. Kekerasan yang sempit itu seperti jewer telinga murid-murid atau siswa-siswi, atau menampar, atau melukai tubuhnya siswa-siswi atau siapa sajalah. Tidak hanya itu, tetapi kekerasan ini juga kekerasan non-fisik juga ada. Sebagai pejabat, sebagai operator yang ada di PAIS atau PAKIS, yang dimaksud kekerasan tidak hanya terkait dengan ya nyubit kasihnya atau tidak hanya itu, tetapi kalau saudara-saudara operator itu kalau tidak mau dikatakan keras dalam bekerja, ya tentunya dalam hal pengelolaan data harus benar, jangan diselewengkan datanya, harus hati-hati. Kalau di TK ini ada keunggulan ini, di SD ini ada keunggulan ini, SMP, SMA dan sebagainya. Ya harus betul-betul ditampilkan, termasuk data, angka dan sebagainya. Nah kalau panjenengan selaku operator ternyata memperlakukan lembaga-lembaga pendidikan tersebut tidak adil, yang satu diperlakukan dengan dianak-emaskan, yang satu tidak dianggap, itu namanya kekerasan juga, kekerasan non-fisik pada lembaga-lembaga. Nah ini berarti tidak atau kita belum mengamalkan yang namanya moderasi beragama, karena kita masih senang dengan kekerasan. Memang kalau Bu Haja Ida itu senang yang keras, tapi hal-hal tertentu dan pada waktu tertentu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu item yang kedua. Item yang ketiga itu yang item dari moderasi beragama itu menerima, mengindahkan muatan-muatan atau budaya lokal. Di suatu kabupaten kota itu pasti mempunyai budaya-budaya yang baik, asalkan budaya-budaya itu tidak bertabrakan dengan regulasi, tidak bertabrakan dengan aturan di negeri kita, tidak bertabrakan dengan nilai-nilai agama Islam. Saya kira itu baik untuk dipertahankan. Nah ini termasuk salah satu ciri khas moderasi beragama. Yang keempat itemnya adalah toleransi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sehingga kegiatan atau program dan kegiatan yang ada di PAIS itu semuanya itu dijiwai dengan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama itu banyak hal contoh-contoh. Kalau kita dulu, kata Pak Yahya yang baru dilantik di Gresik, ya Pak Yahya, pernah nyantri Pak Yahya? Iya, itu dulu pernah ngaji yang namanya ngaji Qomi Utuhian. Itu juga, di situ juga banyak nilai-nilai moderasi beragama. Mulai nomor 1 sampai nomor 77 itu semuanya nilai-nilai moderasi beragama. Nah ini saya harapkan kasih PAIS, kasih PAKIS, dan juga keluarga besar PAIS dan PAKIS di kabupaten kota dan juga di Kanwil juga bisa membacalah, paling tidak membaca terjemahannya. Dan juga perlu juga ta'lim muta'alim. Ta'lim muta'alim ini juga nilai moderasi beragama. Bagaimana seorang siswa
untuk mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang tetap bernilai, mendapatkan ridho dan barokah dari Allah SWT itu bagaimana? Yaitu termasuk salah satunya menghormati guru-gurunya. Karena di dalam Ta'lim Ta'alim diterangkan, kalau ada murid atau siswa-siswi punya perasaan sedikit tidak enak kepada gurunya, itu Allah SWT mencabut keberkahannya itu. Dan ini perlu ditanamkan kepada anak didik kita. Walaupun tidak suka dengan mata pelajaran apa, harus tetap ditanamkan kecintaan kepada guru. Nah ini di Ta'lim Ta'alim itu ada semua. Ini juga moderasi beragama. Ya, nah, yang operator yang masih muda-muda itu juga, atau yang sudah sepuh-sepuh nggak apa-apa, itu belajar di apa itu kata Pak Yai Najib ya, Gus Najib itu buku Dulujen ya. Buku Dulujen itu juga ada tata cara bagaimana berhubungan suami dengan istri yang moderat, itu ada. Nah itu di buku Dulujen itu ada. Nah hal-hal yang semacam begitu perlu diaktualisasikan kembali dalam ya menjalankan program dan kegiatan kita yang ada di PAIS. Insya Allah kalau anak-anak kita bekali demikian, nanti kemanapun anak-anak kita, apakah setelah SMA atau SMK itu ke perguruan tinggi agama atau ke perguruan tinggi umum dan sebagainya, dan setelah itu kembali ke tengah masyarakat, pasti yang diingat adalah pesan dari guru pendidikan agama Islam. Yang pertama itu, saya kalau jadi apapun katakanlah itu, nanti panjenengan itu punya generasi-generasi kita semua itu, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi camat, ada yang jadi kepala seksi, ada yang jadi kepala kantor Kemenak, ada yang jadi kepala dinas yang lain, bahkan ada yang jadi insinyur, ada yang pengusaha. Tapi nantinya yang diingat itu akan melakukan sesuatu yang bertabrakan dengan aturan, yang bertabrakan dengan nilai-nilai agama. Yang diingat adalah pelajaran agama Islam ketika diajarkan di TK, SD, SMP, SMA, SMK. Oleh karena itu penting sekali kita itu menanamkan anak didik kita menjadi anak didik yang moderat. Anak didik yang moderat. Jadi moderasi beragama itu kan sesungguhnya tingkah laku kita, perilaku kita, cara pemahaman kita, cara kita bertulis kata, cara kita berkalimat dan sebagainya. Itu harus sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Kalau seseorang itu beragama Hindu, ya tentunya sesuai dengan ajaran Hindu. Kalau seseorang itu beragama Islam seperti kita, tentunya harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Itulah yang namanya moderasi beragama. Dan agama apapun yang ada di dunia itu, ada cara umat memahaminya, cara umat berperilaku, cara umat bertingkah laku dan sebagainya. Ada yang ke kanan-kanan, ada yang ke kiri-kirian, tetapi mazhab Kementerian Agama adalah yang tengah-tengah. Yang kita cerdas, kita pintar menghormati orang, tidak menganggap dirinya yang paling benar, yang lain salah. Itu bukan moderat, tetapi kita walaupun berbeda pendapat, kita menghormati perbedaan-perbedaan pendapat itu. Kita yang tengah-tengah, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Yang kedua program dari Kementerian Agama yang ada hubungannya dengan seksi pendidikan agama Islam, dengan bidang pendidikan agama Islam adalah transformasi digital. Jadi transformasi digital ini di SD, SMP, SMA, SMK itu guru-guru pendidikan agama Islam dalam memantau anak didiknya, para siswa-siswinya itu cukup dengan digital, dengan memantau lewat digital, membuat pembelajaran dan sebagainya dengan digital.
kepala sekolah itu memantau guru pendidikan agama Islam apakah sudah mengajarkan sesuai dengan garis-garis yang ditentukan, itu juga melalui digital. Pengawas pendidikan agama Islam juga demikian, memantau juga pakai digital. Jadi kita semuanya itu jangan asing dengan namanya transformasi digital. Paling tidak, kalau Pak Yai yang berdoa tadi, Pak Yai itu 7 tahun jadi kasih. Ketua FKK. Ketua FKK, iya. Andaikan kami itu punya mobil lebih gitu, kita beri itu ya. Itu apa? Teman-teman yang lainnya sudah pada jadi kepala kantor. Beliaunya itu istiqomah dikasih pais. Bilang ke saya, sudahlah Pak Marom, saya tuh sampai pensiun dikasih pais. Alhamdulillah. Gitu. Jadi legowo beliaunya. 7 tahun itu ya temuan itu kalau ada apa-apa itu Pak. 7 tahun itu luar biasa. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ketiga adalah, saya kira yang ketiga itu ya kalau dihubungkan ya ada hubungannya sih. Yang ketiga itu kaitannya dengan revitalisasi KUA. Revitalisasi KUA ini program, 7 program Kementerian Agama. Yang keempat ini Cyber Islamis University. Ini sangat erat hubungannya dengan kita yang ada di PAIS. Jadi Menteri Agama kita itu tahun 2021 kemarin memberangkatkan 200 orang untuk dikuliahkan di Cyber Islamic University di UISI. Itu adalah universitas terbukanya Kementerian Agama milik kita. Tahun 2022 insya Allah ini menerima 2.000 dan beasiswa ini. Kenapa? Karena Kementerian Agama itu melihat angka yang ada di Yayasan Pendidikan Agama Islam. Di situ ada SD, SMP, SMA, SMK, dan juga ada MI, MTS, Madrasah Aliyah. Kualifikasi pendidikannya itu ada yang masih belum memenuhi syarat yang ditentukan di dalam regulasi pendidikan. Ada yang belum S1, ada yang belum D4. Nah ini terobosan dari Kementerian Agama, kita menyiapkan program dan kegiatan yang namanya di Cyber Islamic University. Diperuntukkan untuk lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah, karena suatu hal ia tidak bisa melanjutkan program S1, terutama ini pertama kali, terutama bagi mereka pengajar di MI, MTS, Madrasah Aliyah, SD, SMP, SMA, SMK, yang khususnya di yayasan pendidikannya orang Islam, itu diharapkan bisa masuk di sana. Dan tahun 2022 ini menerima 2.000. Tahun 2023 itu menerima berapa puluh ribu gitu untuk mahasiswa itu dan gratis itu. Nah kalau sudah menjadi S1 sarjana, nanti kan bisa dilanjutkan dengan program sertifikasi guru dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kelima kemandirian pondok pesantren, yang keenam indeks religiosity. Indeks religiosity ini sangat penting, ini ada hubungan dengan pendidikan agama Islam. Apabila panjenengan selaku kasih ada laporan dari kepala sekolah, apakah TK, SD, SMP, SMA, SMK, ada sesuatu yang sifatnya itu nggak bagus, katakanlah di SD titik-titik ada kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang mengaku agama Islam, tetapi ternyata kegiatan itu bertabrakan atau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, maka pengawas pendidikan agama Islam dan guru pendidikan agama Islam itu segera ada solutif merespon. Nah itulah yang namanya indeks religiosity. Kalau tahun 2017 Pak Lukman Hakim Saifuddin Menteri Agama kita dulu
itu mencanangkan yang namanya indeks kerukunan. Nah, indeks kerukunan itu tahu tentang angka-angkanya. Nah, kalau indeks religiosity tahu tentang angka, tentang kejadian, tetapi juga harus ada respon. Harus ada respon, harus ada solusi dari kita. Nah, ini anak SMP kelas 7 prestasinya bagus. Prestasi akademiknya bagus. Prestasi non akademiknya juga bagus. Tetapi ketika menginjak ke kelas 9, kelas 7, kelas 8 masih bagus. Hafalan Al-Quran juga progresnya baik sekali. Ternyata setelah kelas 9, kok anak tersebut itu prestasi akademiknya turun. Asalnya ranking 1 di kelasnya menjadi ranking yang terakhir. Asalnya prestasi non akademiknya juara pidato bahasa Arab, pidato apa sajalah termasuk tentang olahraga dan seni, yang selalu juara. Hafalan Al-Quran juga hafal berapa juz katakanlah gitu. Ternyata setelah kelas 9 ternyata drastis semuanya. Ada apa? Maka guru pendidikan agama Islam melaporkan kepada kepala sekolahnya, ada apa anak ini? Nah, oleh kepala sekolah dibuatkan tim untuk menyelamatkan anak tersebut. Setelah ditelusuri, anak tersebut anaknya siapa, rumahnya di mana dan sebagainya, ternyata ada musibah di rumahnya. Orang tuanya setiap hari, setiap malam ia selalu bertengkar terus-menerus dengan suami istrinya itu. Akhirnya anaknya nggak betah. Karena anaknya nggak betah, maka anaknya stres, akhirnya depresi dan sebagainya. Akhirnya hilang hafalan Al-Qurannya. Yang dulunya ranking 1 bisa ranking terakhir. Yang dulunya selalu juara dalam lomba apapun, ia tidak juara lagi. Nah, ini guru kita semuanya harus ada respon. Inilah yang disebut dengan indeks religiosity, menyelamatkan anak tersebut supaya anak tersebut tidak masuk ke jurang yang tidak diinginkan kita bersama. Harus kita selamatkan. Itulah yang disebut indeks religiosity. Yang terakhir, Bapak dan Ibu yang saya hormati, adalah tahun toleransi. Ini 7 program Kementerian Agama unggulan yang harus sama-sama kita sukseskan bersama. Bapak dan Ibu, mari bersama-sama kegiatan ini kita buka dan memohon ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.